Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari rangkaian penyaring ataupun filter di bagian yang kedua. Pada bagian kedua ini kita lebih membahas kepada bentuk rangkaiannya seperti apa dan perhitungannya itu bagaimana. Kalau yang lalu kita hanya membahas secara general bahwa ada 4 jenis filter dan juga ada 4 tipe filter lain. Nah, sekarang kita akan melihat rangkaiannya satu persatu. Sebelumnya, Ibu ingatkan kembali kalian yang disebut sebagai filter itu adalah rangkaian elektronik yang dirancang agar mengalirkan satu sinyal dengan pita frekuensi yang tertentu saja. Sedangkan pita frekuensi yang berbeda dengan pita yang ingin dilewatkan ini itu akan dihilangkan ataupun diatenuasi. Sebagai contoh di sini, misalkan kita punya sinyal yang berisi berbagai macam frekuensi. Lalu kita masukkan ke dalam suatu rangkaian penyaring. Contohnya yang dipakai di sini adalah low pass filter. Maka yang dikeluarkan ataupun sinyal yang keluar itu hanya yang memiliki frekuensi yang rendah saja. Maksud dari frekuensi rendah ini itu adalah frekuensi yang lebih kecil daripada frekuensi cut off. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa frekuensi cut off ini. Kalau yang lalu Ibu sudah jelaskan kepada kalian, tapi masih dalam grafik respon frekuensi yang general saja. Sekarang kita akan melihat yang pertama sekali itu adalah low pass filter. Low pass filter, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah filter lolos rendah. Di mana seperti yang Ibu jelaskan di awal, dia itu akan hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cut off atau F lebih kecil daripada frekuensi cut off. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara kita menghitung frekuensi cut off. Selanjutnya, kalau frekuensinya lebih besar daripada frekuensi cut off, ini akan diatenuasi ataupun dihilangkan. Kalau untuk low pass filter sendiri, sama seperti filter-filter yang lain, itu terdiri dari filter pasif, bisa rangkaian RC ataupun rangkaian RL, dan bisa ada filter aktif dengan mempergunakan op-amp. Yang pertama sekali, sebagai dasar kita lihat terlebih dahulu rangkaian untuk yang filter pasif. Nah, pada RC low pass filter, seperti namanya, itu dia mempergunakan resistor dan kapasitor sebagai komponen utama penyusun rangkaiannya. Dan sebenarnya bentuk rangkaiannya itu seperti yang Ibu gambarkan di sini, di mana kita menghubungkan tegangan masukan dengan suatu resistor atau kita sebut sebagai R, dan disusun secara seri dengan suatu kapasitor, di mana tegangan keluarannya merupakan tegangan jatuh yang berada pada kapasitor tersebut. Di sini, kalau kalian perhatikan, ini kita hubungkan dengan ground yang di bagian bawah. Jika kalian kembali mengingat bahwa bentuk ini sebenarnya mirip dengan rangkaian pembagi tegangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, kita bisa menganalogikakan bagaimana cara kita memperoleh rumusan antara Vout dengan Vin pada rangkaian RC low pass filter dibandingkan dengan rangkaian pembagi tegangan. Sekarang kita perhatikan kembali rangkaian pembagi tegangan kita agar kalian ingat seperti apa bentuknya dan tidak bingung ketika Ibu menurunkan rumus untuk RC low pass filter. Di mana rangkaian pembagi tegangan kita yang lalu, kita itu punya dua buah resistor, katakanlah ada R1 dengan R2 yang disusun secara seri. Di mana di sini yang bagian negatif kita hubungkan dengan R2, bagian Vin yang positif kita hubungkan dengan R1. Di sini tegangan jatuhnya itu kita ambil Vout-nya itu yang berada pada R2. Kalau kalian perhatikan, ini tegangan negatif itu kan sama dengan ground ya. Atau dengan kata lain, ini Ibu boleh gambarkan juga bentuknya itu seperti ini. Kita punya R1 dirangkai dengan R2. Lalu di sini tegangan masukan, ini tegangan masukannya Vin, berarti ini yang positif, ini yang dihubungkan dengan ground. Sedangkan tegangan keluarannya itu hanya kita ambil dari yang R2 saja. Sehingga di sini tegangan keluarannya itu hanya dari yang R2. Ini sebenarnya kalian jangan bingung. Ini sama kalau misalkan Ibu gambarkan seperti ini. Ada R1, kemudian dirangkai seri. Ini seri ya, dengan R2.
di mana kita lihat R2 dihubungkan dengan ground, ya kan? Nah, lalu Vin-nya kita masukkan di bagian ini, di mana yang positif itu ke R1, dan tegangan keluarannya di mana? Tegangan keluarannya kita ambil di sini kan? Berarti ini sama dengan gambar yang ini. Ini tegangan keluarannya. Ini kalau kalian perhatikan bentuknya, itu sama dengan yang rangkaian RC low pass filter kita. Artinya kita bisa menggunakan analogi untuk mencari tegangan keluaran dengan tegangan masukan di rangkaian pembagi tegangan kita dengan RC low pass filter kita. Silakan kalian ingat kembali bahwa untuk rangkaian pembagi tegangan yang kita analogikan sama dia bentuknya ya seperti RC low pass filter, itu memiliki Vout sama dengan resistor di tegangan jatuh Vout-nya R2 dibagi dengan R2 ditambah R1 dikali dengan Vin. Artinya di sini kita bisa melakukan hal yang sama dengan mempergunakan rumusan yang mirip seperti ini untuk RC low pass filter kita. Di sini adalah bagian yang dianalogikan sama dengan R2. Tapi karena ini kapasitansi, maka kita harus ingat kapasitansi ataupun kapasitor itu dia ketika diberi aliran listrik dia akan sedikit menghambat. Yang menghambat itu adalah reaktansinya. Kalau kalian masih ingat, ini reaktansinya. Hal ini juga sama nanti untuk induktansi ya, atau induktor. Sekarang kita bicara kapasitor terlebih dahulu. Sehingga di sini, ini artinya kita punya hal yang sama, resistansi dan reaktansi. Kalau kalian tahu reaktansi itu sama dengan resistansi, dia menghambat arus listrik. Tetapi dia untuk komponen yang kapasitor ataupun komponen yang induktor. Sekarang kita buat terlebih dahulu hubungan dengan mempergunakan karakteristik yang sama dengan yang ini. Berarti di sini untuk RC low pass filter dengan analogi rangkaian pembagi tegangan itu adalah Vout-nya sama dengan tegangan jatuh di mana? Tegangan jatuh di bagian yang ini. Ya kan? Berarti di sini yang bagian atas ini adalah si Xc dibagi dengan, kalau ini hubungan seri antara R1 dengan R2 itu kan langsung ya, R2 tambah R1 ya kan. Nah, tapi kan kalau ini antara R dengan C, itu hubungannya adalah menjadi impedansi. Jadi ingat kembali elektronika dasarnya, ini impedansi dikali dengan Vin. Lalu impedansi sendiri itu adalah akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurang XC kuadrat. Sekarang XL ini kan untuk induktansi. Kita hanya punya yang untuk kapasitansi atau kapasitor karena kita nggak ada induktornya di sini. Sehingga untuk Z kita kali ini itu adalah R kuadrat ditambah XC kuadrat. Karena ini sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya di sini berarti Vout kita sekarang menjadi XC dibagi dengan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat dikali dengan Vin. Kalian harus kembali ingat, reaktansi itu adalah 1/2pi Fc, di mana F ini adalah frekuensi. Artinya di sini sinyal yang masuk ataupun tegangan yang masuk itu ketika frekuensinya itu kecil, maka reaktansinya itu justru besar. Kenapa reaktansinya justru besar? Karena kalian lihat hubungannya melalui rumusan ini, F itu di bawah 1/, ya, 1/F. Artinya F berbanding terbalik dengan Xc atau reaktansinya. Semakin besar frekuensi yang masuk, maka justru Xc-nya itu akan semakin kecil. Kalau Xc-nya semakin kecil, maka ini bisa melewatkan arus. Bisa melewatkan arus dengan baik. Sedangkan kalau Xc-nya besar, artinya resistansinya, reaktansinya kan sama resistansi, menghambat. Artinya arusnya terhambat. Arus pada komponen ini akan terhambat. Sehingga di sini, kalau kalian lihat, seandainya di sini kita punya I, di mana
arusnya ini, sinyal arusnya ini frekuensinya itu adalah frekuensi yang kecil. Nah, frekuensi yang kecil dia tidak bisa mengalir ke sini. Kenapa? Karena ingat, frekuensi yang kecil X-nya justru besar. Jadi nggak bisa arus mengalir ke bagian yang ini. Sehingga dia akan lewat terus. Nah, jadi arus dengan frekuensi yang kecil atau sinyal dengan frekuensi yang kecil akan lewat. Makanya dia disebut sebagai low pass filter. Dia melewatkan yang frekuensi kecil. Lalu bagaimana kalau frekuensi besar yang lewat? Seandainya di sini Ibu mempunyai sinyal I dengan frekuensi yang besar, justru di sini X-nya itu akan kecil. Sehingga ketika dia lewat, ini dia bisa sebagian lewat karena tidak ada yang sangat menghambat dia. Kalau frekuensinya yang kecil tadi kan ketika dia mau lewat ke sini dia terhambat. Reaktansinya di sini besar. Tapi kalau frekuensinya yang besar yang masuk, justru dia akan masuk ke sini, mengalir ke ground karena dia tidak dihambat untuk dapat masuk ke daerah ini. Oleh sebab itu, di sini kita lihat bahwa hubungan antara V-in dengan V-out-nya dalam hal ini, karena yang ini bisa menghambat sinyal dengan frekuensi yang kecil dan melewatkan sinyal dengan frekuensi yang kecil tersebut. Kembali lagi ke sini, kalau hubungan dengan V-out-nya, kalian perhatikan, kalau frekuensinya besar, lalu X-nya kecil, dan di sini kalau X-nya kecil, ini menjadi kecil. Kalau ini menjadi kecil, maka V-out-nya juga akan menjadi kecil. Karena ini sebanding, V-out-nya akan menjadi kecil. Sedangkan kalau misalkan frekuensi yang dilewatkan yang kecil, maka X-nya justru akan menjadi besar. Kalau ini besar, berarti ini menjadi besar. Artinya di sini apa? Artinya adalah pada saat sinyal masukan dengan frekuensi yang kecil, itu dia akan dilewatkan sesuai dengan analisis arus kita tadi. Dan ketika dia dilewatkan, V-out-nya itu juga akan tetap besar. Sedangkan kalau ada sinyal masuk dengan frekuensi yang besar, dia akan masuk ke sini, dia akan teralihkan arusnya ke kapasitor karena kapasitornya memiliki resistansi yang kecil sekarang dan menuju ke ground, sehingga yang lewat hanya yang frekuensi yang kecil saja, dan V-out-nya juga akan dilemahkan atau sinyal keluarnya akan mengalami atenuasi. Nah, inilah yang disebut sebagai low pass filter. Sekarang, berdasarkan rumusan ini, itu kita bisa mencari berapa frekuensi cut-off-nya. Kita tinggal masukkan saja hubungan yang ini ke dalam hubungan kita. Kalau Ibu buatkan di sini, kalian masih ingat ya, gain atau A itu adalah V-out per V-in. Besarnya saja yang diperhatikan. Sama dengan dari hubungan ini kita dapatkan bahwa V-out dibagi V-in, artinya V-in-nya pindah ke sini, itu adalah Xc per akar dari R kuadrat ditambah Xc kuadrat. Di mana Xc sendiri itu adalah 1 per 2 pi Fc. Atau ini bisa kita tuliskan bahwa ini adalah 1 per 2 pi Fc dibagi dengan akar dari R kuadrat ditambah 1 per 2 pi Fc kemudian dikuadratkan. Oke. Nah, sekarang ini kan bisa sama-sama kita kuadratkan ya. Ini dikuadratkan, bagian ini juga dikuadratkan. Kita buat A kuadrat sama dengan ini dikuadratkan menjadi 1 per 2 pi Fc kuadrat dibagi dengan ini dikuadratkan, maka akarnya hilang. R kuadrat ditambah dengan 1 per 2 pi Fc dikuadratkan. Oke, jadi dari sini nanti kita bisa melihat berapa
frekuensi cut-off-nya. Kalau kalian masih ingat, respon frekuensi terhadap gain ataupun A-nya, itu dia, di sini dia akan melewatkan frekuensi di bawah frekuensi cut-off. Sedangkan frekuensi cut-off di sini itu adalah ketika Vout-nya sama dengan 0,707 dari Vin-nya. Atau ini sama dengan 1/(2) dari Vin. Dengan kata lain, hubungan yang kita peroleh tadi bahwa A kuadrat sama dengan, coba kita lihat lagi yang ini, 1/2pi F kali C kuadrat dibagi dengan R kuadrat ditambah 1/1/2pi FC, kemudian ini dikuadratkan. Di sini gainnya itu adalah yang 1/2 karena kita mau cari yang FC-nya. Artinya FC itu kan pada yang bagian ini ya, pada bagian ini. Dengan kata lain, di sini Vout per Vin-nya atau sama dengan si gain-nya itu adalah 1/2. Maka inilah yang kita masukkan karena kita mau cari FC-nya. Maka ini sama dengan 1/2 dikuadratkan sama dengan ini semuanya. Atau dengan kata lain, ini kan 1/2 dikuadratkan setengah ya. Setengah sama dengan 1/2fc kuadrat, kemudian R2 ditambah 1/2pi fc kuadrat. Ini bisa kali silang. Ini 2 dikali ke atas, ini dikali ke sebelah sana. Sehingga didapatkan R kuadrat ditambah 1/2pi fc dikuadratkan itu sama dengan 2 kali 1/2pi fc dikuadratkan. Kalau kalian perhatikan, ini sama ya. Ini sama, bagian yang suku yang sebelah kiri ini sama yang suku sebelah kanan ini sama. Artinya R kuadrat sama dengan ini dipindahkan. Kalau ini dipindahkan jadi negatif. Berarti 2/2pi fc dikuadratkan dikurang 1/2pi fc dikuadratkan. Jadi nih, bagian yang ini itu adalah hasil perpindahan yang ini. Sedangkan bagian yang ini tuh yang ini. 2 kali 1 kuadrat kan 2 ya. Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa R kuadrat sekarang sama dengan 2 kurang 1 itu 1. 1 kali 2pi fc dikuadratkan. Nah, ini kan dikuadratkan, ini juga kuadrat ya. Sehingga ini sama dengan R sama dengan 1/2pi fc. Sehingga kita cari F-nya, F-nya pindah, R-nya pindah. F sama dengan 1/2pi R kali C. Inilah dia frekuensi cut-off kita. Rumusan untuk frekuensi cut-off pada low pass filter. Frekuensi cut-off. Di mana pada frekuensi cut-off ini, kenapa bisa kita bilang ini frekuensi cut-off? Karena kita mencarinya itu pada gain yang ini, pada gain A sama dengan 1/2, di mana disitulah terjadinya pemotongan ataupun mulai munculnya atenuasi pelemahan untuk frekuensi yang tinggi. Jadi yang dilewatkan untuk rangkaian ini itu hanya yang lebih kecil daripada frekuensi cut-off. Kalian perhatikan di sini, berarti ini kan frekuensi cut-off-nya itu sudah kita dapatkan rumusannya untuk RC low pass filter kita sama dengan 1/2pi R kali C. Ini jangan lupa. Lalu, kalau kalian perhatikan di sini, di bawah frekuensi cut-off, karena ini respon frekuensi ya, di bawah frekuensi cut-off, itu dia dilewatkan saja. Jadi gainnya itu tetap, ya kan? Gainnya ini dalam desibel, dilewatkan.
Tapi ketika mendekati frekuensi cut-off, dia mulai dilemahkan. Ketika mendekati frekuensi cut-off, sinyal dilemahkan. Nah, kalau kalian perhatikan ini dia, dilemahkan, mulai turun. Nah, sampai frekuensi cut-off-nya itu pada gain yang 1/2. Atau ini sama dengan minus 3 desibel. Dari mana datangnya angka minus 3 desibel ini? Di sini Ibu buatkan. Kalau rumusannya A sama dengan 20 log V out per V in. Dimana kalau V out per V in-nya itu adalah 1/2. A sama dengan 20 log 1/2. Ini kalian cari, itu akan sama dengan min 3 desibel, sekitar, dia 3 koma ya. Nah, selanjutnya, ketika sudah sampai di frekuensi cut-off, sinyal yang lebih besar dari frekuensi cut-off itu akan dilemahkan. Ingat lagi, pelemahannya itu sebanyak min 20 desibel per decade atau per 10. Ini 10 kali ya. Per 10 kali frekuensinya itu dilemahkan sebanyak 20 desibel. Oke, jadi seperti inilah bentuk dari low pass filter kita.